warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Pondaak, saya dari kelas B, analis kesehatan. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Adapun fungsi dari biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam persilangan dan pertindakan sebagai sebagai komponen pembangun membran sel. Baik, berikutnya ada materi enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia, reaksi kimia, dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisis semua aspek metabolisme sel. Ada dua karakteristik enzim, yaitu enzim tidak berubah, masuk ke dalam reaksi kimia, dan bertindak hanya sebagai katalis. Enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut, di mana enzim ini hanya meningkatkan kecepatan mendekati keseimbangan. Adapun sifat kimia enzim, umumnya enzim adalah protein molekul besar. TD, sebuah rantai asam amino atau lebih, disebut rantai polipeptida. Kofaktor, suatu komponen yang bukan protein dan bagian komponen proteinnya disebut apoenzim. Kemudian apoenzim ini mempunyai aktivitas katalitik yang tidak lama. Suatu kofaktor yang mengelilingi apoenzim ini dan dapat dipisahkan dari apoenzim disebut koenzim. Adapun struktur dari enzim yaitu suatu enzim dan holoenzim tersusun atas berbagai protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim, bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor berupa ion logam atau Cu, Mg, K, Na. Selanjutnya koenzim yang berupa bahan organik, misalnya vitamin B. Enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu. Kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecahkan substrat juga untuk membentuk substrat dari penyusunnya. Menetapkan sebuah sistem enzim dan diklasifikasikan seperti 6 kelas besar, beberapa subkelas, sub-subkelas. Dalam klasifikasi enzim 2 terdapat ureas yang mengkatalis gangguan urea. Kemudian dalam klasifikasi enzim 3 terdapat hidrolase, memotong substrat dengan mengambil substrat molekul air atau hidrolisis. Klasifikasi enzim 4 yaitu terdapat liase, unsur air, CO2 atau amino, dan ligasi menggunakan energi yang terdapat dari ATP. Kemudian kelas 1 enzim oksidoreduksitase, enzim dilepaskan 2 buah elektron seperti 2 buah hidrogen dari alkohol untuk menghasilkan aldehid, sedangkan subkelasnya oksigen
memindahkan 2 elektron dari donor ke oksigen, biasanya menyebabkan pembentukan peroksidasi hidrogen. Kemudian kelas 2, enzim transferasi. Ini terlibat dalam memindahkan grup fungsional antara donor dengan aktor. Selanjutnya materi terakhir yaitu materi hormon. Hormon adalah kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang panjang, contohnya perubahan pertumbuhan dan pemasakan seksual pada hewan. Hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Kemudian molekul hormon dilepas langsung ke aliran darah. Walaupun ada jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah melainkan sirkulasi difusi ke sel target. Sekian